Membahas tingginya uang kuliah tunggal di berbagai kampus, sudah ada Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, dan nanti juga akan bergabung Presiden BEM Universitas Riau, Muhammad Rafi. Selamat malam, Pak Dede, sehat? Selamat malam, sehat alhamdulillah. Pak Dede, kalau bicara soal UKT yang tinggi, ini dikeluhkan mahasiswa di berbagai kampus. Sementara kalau kita lihat tujuan pemerintah, meskipun ini bukan pendidikan dasar, tapi untuk menuju Indonesia emas. Taruhlah tidak sampai Indonesia emas, tapi juga sekarang untuk pekerjaan mewajibkan bahkan minimal S1. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana DPR melihatnya? Apakah akan segera memanggil Kemendikbud misalnya? Eh, Ya baik, jadi kalau kita perhatikan statement dari salah satu pejabat Kemendikbud yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah tersier, memang kalau dilihat daripada undang-undang dasar kita, yang menjadi kewajiban saat ini negara itu adalah pendidikan dasar menengah, itu betul. Ya. Tapi kita harus ingat, ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau berbicara Indonesia Emas 2045, maka harus dimulai dari saat ini. Dan saat ini seluruh negara, seluruh dunia sudah mendorong agar sumber daya manusia itu bisa tembus sampai pendidikan tinggi. Artinya tidak lagi pada level posisi dasar dan menengah. Ya. Harus ada upaya bagi negara untuk memberikan investasi dalam pendidikan, terutama pada level pendidikan tinggi. Nah, ini yang menurut saya memang harus dikoreksi. Pemerintah harus mengkoreksi konsep sebagaimana diharapkan Pak Jokowi, bahwa kita harus mengejar ketertinggalan kita minimal dari negara-negara di Asia Tenggara yang saat Ya. ini APK kuliah kita ini masih lumayan rendah. Jadi harus kita tingkatkan dari 33% paling tidak menuju kepada 40%. Dan itu sudah disebut negara yang kita yang berkembang. Nah, salah satu permasalahannya adalah pendidikan tinggi masih dianggap eksklusif. Nah, ini yang harus kita sama-sama lah semua, baik itu pemerintah, DPR RI, masyarakat, semua harus paham bahwa pendidikan tinggi memang tidak gratis, tetapi tidak boleh mahal juga, Ya. supaya masyarakat bisa menikmati kesempatan menjadi manusia produktif. Ya, prinsip keterjangkauan inilah yang dinantikan karena kita ingat pernyataannya Pak Jokowi yang sudah kita putarkan juga tadi bahwa Januari lalu Pak Jokowi bilang bahwa 0,45 ini sangat rendah keterjangkauan mahasiswa-mahasiswi untuk menjangkau S2 S3, tapi jangankan ke sana, S1-nya saja sudah mahal. Nah, sebenarnya apa yang perlu dikoreksi kalau dari sisi kebijakan, Pak Dede? Ya, begini Mbak, kalau menurut saya ada beberapa kebijakan yang terkait dengan perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu salah satunya adalah di mana perguruan tinggi itu harus mencari pendanaannya sendiri, tidak bergantung daripada dukungan subsidi pemerintah atau daripada namanya apa ya, SPP atau uang uang masuk siswa atau UKT lah. Ya. Mestinya begitu. Tetapi kan pada kenyataannya tidak semua kampus yang bisa bertransformasi menuju kepada level mandiri. Hmm. Kita harus belajar kepada swasta. Swasta banyak yang sudah mandiri, dengan segala keterbatasannya mereka bisa survive. Ya. Ya. Nah, poin yang kedua, jika pemerintah tidak sanggup menambah bantuan subsidi bagi kampus, maka perbanyak beasiswa. Hmm. Saat ini beasiswa kita sudah, terutama seperti KIP kuliah, LPDB, sebetulnya sudah mencapai angka 1 juta sekian ribu mahasiswa lah yang bisa Ya. mendapatkan kesempatan. Tetapi masalahnya persyaratannya terlalu rumit, sehingga ter- cukup ribet, yang akhirnya dikatakan bahwa ya ini hanya katakanlah yang sangat tidak mampu ataupun juga orang-orang yang punya akses. Menurut saya beasiswa seperti ini sangat dibutuhkan di seluruh dunia untuk mengurangi beban. Jadi tidak harus full murni beasiswa itu berarti semuanya dibayarkan. Tapi ada format model yang beasiswanya paling tidak separuhnya dibayarkan oleh negara, karena itu bagian daripada investasi negara. Ya. Nah, ini sebetulnya bisa dilakukan secepatnya dengan cara mengukur kembali kemampuan anggaran pendidikan kita yang 20%. Mhm. Yang 20% ini jangan semuanya menjadi fungsi pendidikan. Ya. Karena saat ini saya harus menyampaikan kepada Mbak bahwa dari anggaran kita yang 600 triliun lebih itu, yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan itu hanya 98 triliun. Oh. Artinya masih ada 500 triliun lebih yang menjadi fungsi pendidikan, dan itu tersebar di kementerian lembaga lainnya,
Ah, apa namanya transfer daerah, DAK, DAU dan lain-lain. Menurut saya ya. ini penting agar pemerintah segera di dalam pembahasan anggaran 2025 Hmm. memasukkan program tambahan beasiswa bagi kuliah. Ya, ini sangat penting tambahan beasiswa untuk memperluas akses sehingga akses pendidikan tinggi ini tidak menjadi hal yang eksklusif. Kita sudah bergabung juga dengan Presiden BEM Universitas Riau, Muhammad Rafi. Rafi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, ada juga Pak Dede Yusuf di sini. Bisa saling mendengar suara ya. Saya ke Raffi nih, boleh diceritakan kalau di Unri sejak kapan sebenarnya kenaikan UKT ini diberlakukan dan apa alasan kampus? Bisa diceritakan juga berapa besarannya? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Mbak dan juga ada Pak Dede Yusuf yang kemarin kita di hari Kamis berjumpa Ya. pada Ya. rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 10. Mhm. Kali izin untuk menyampaikan di Unri sendiri, Mbak, bahwa kondisinya kita sebenarnya surat edaran atau permohonan daripada rektor untuk pelebaran UKT sampai golongan 12 ini sudah diusulkan dari bulan Maret sebenarnya, Mbak, sudah dari tanggal 25 Maret. Mhm. Namun belum ada respon dari kementerian karena untuk penetapan jumlah UKT itu harus dibalas sama surat kementerian dari Kemendikti. Hmm. Dan memang kalau kita bisa sampaikan itu, Mbak, bahwa yang normalnya itu di Unri termasuk saya normalnya hanya golongan 1 dan 6 sebelumnya. Tapi setelah adanya surat edaran yang berdasar pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, di Universitas Riau itu sendiri kita sudah dibuka pelebaran UKT sampai pada golongan 12, 1 sampai 12 dan angkanya itu sangat-sangat fantastik, Mbak. Kalau kita Berapa? ambil sampel sederhana saja dari Mhm. jurusan saya pribadi gitu. Untuk golongan 5 misalnya. Jurusan Golongan apa, Mas? 5 jurusan Ilmu Administrasi Oke. Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Mbak. Mhm. Itu kalau untuk golongan 5 di angkatan saya itu 2.450.000 Oke. awalnya. Tetapi pasca adanya edaran yang berdasar pada Permendikbud nomor 2 tahun 2024, UKT 5, golongan 5 di jurusan saya naik menjadi 4.800.000, Mbak. Itu Oh, penaikannya sampai 2.300.000, hampir iya 100%. hampir 100% ini. Itu sampel sederhana saja di jurusan saya pribadi yang hari ini saya rasakan. Belum lagi teman-teman di jurusan lain yang kedokteran. Kalau kedokteran jelas itu kenaikannya drastis. UKT sampai UKT 9 golongannya yang jumlahnya itu 38 juta, Mbak. Iya. Fakultas lainnya juga seperti itu, drastis semua. Dan yang paling sangat kita bikin cukup menyayangkan ini adalah penentuan UKT ini tidak sebanding dengan apa yang dilaporkan oleh calon mahasiswa baru. Hmm. Yang ketika mereka melaporkan gaji orang tua mereka hanya 2 juta, hanya 1 juta barangkali, Ya. tetapi mereka juga tetap kena golongan 7, golongan 8 yang harga dan besarnya itu 7 jutaan atau 8 jutaan, Mbak. Hmm. Yang perlu harus menabung 4 bulan terlebih dahulu orang tuanya baru bisa membayarkan UKT untuk anaknya. Iya. Begitu informasinya, Mbak. Nah, kalau betul kan ada mahasiswa Unri ada sekitar 50 yang gagal kuliah, sudah ada sikap rektorat soal itu? Baik, bisa kita konfirmasi bahwa hari ini benar, Mbak, yang sudah menyampaikan kepada kita ada sekitar 52 orang calon mahasiswa baru menyatakan bahwa angka penurunan yang sudah diusahakan oleh rektor melalui penyesuaian masih belum sebanding dengan pendapatan orang tua mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa tidak akan lanjut sebagai mahasiswa baru di Universitas Riau. Itu yang terkonfirmasi melalui sambungan pesan WhatsApp. Namun, pendataan hari ini yang dilakukan oleh BEM Universitas Riau pada malam tadi, Mbak, Ya. masih ada 700-an calon mahasiswa baru yang terkonfirmasi belum bisa revisi golongan UKT. Dalam artian masih terkendala mereka untuk pembayaran, Ya. karena pembayaran UKT sudah mulai hari ini, Mbak, untuk Camaba di Unri. Ya. Sudah mulai hari ini, tapi golongan mereka masih kena golongan tinggi yang tidak sesuai dengan ekonomi pendapatan keluarga. Ya, tanggapannya Pak Dede ada 50 mahasiswa yang sudah menyatakan gagal bayar tidak akan melanjutkan lagi, tapi 700 lainnya masih menunggu nasib. Padahal untuk perjuangan masuk universitas negeri kita tahu seperti apa. Tapi saat dihadapkan sudah diterima, ternyata harus gagal kuliah. Bagaimana Pak Dede? Ya, di Permendikbud 02 tahun 2024 itu, di situ juga disebutkan di pasal berapa saya lupa, bahwa diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menaikkan UKT dalam batas tertentu, ada batasannya. Nah, sayangnya di situ ada tulisan dan harus mendapat rekomendasi dari Kementerian Pendidikan atau Menteri. Oke. Nah, rekomendasi inilah yang kemudian tidak keluar. Artinya kampus juga tidak tahu nih berapa nih
yang harus dinaikkan. Kalau kenaikan tadi sudah 100, 200% sampai 500%, menurut saya tidak fair dan tidak manusiawi. Ya, Karena betul. inflasi kita saja tingginya tidak seperti itu. Oleh karena itu, yang disebut rekomendasi menteri ini harus segera diturunkan. Tidak bisa hanya sekedar, maaf, kemarin Kemendikbud sudah memanggil berbagai rektor untuk memberikan kebijakan. Tapi kan mereka juga kampus juga bertanya-tanya, batas kebijakannya apa? Karena tidak ada sesuatu yang faktual, yang rekomendasi menteri itu berapa sih besaran yang layak. Itu sebabnya Mbak, karena ini jujur ini harus dikembalikan kepada pemerintah lagi ya. Ya, Kami di DPR langsung saja kami mendesak saat ini agar segera Permendikbud 02 tahun 2024 itu dicabut, direvisi ya, sesuai dengan yang disebut dengan inflasi, yang sesuai dengan pendapatan masyarakat saat ini. Kan ya. tidak ada masyarakat yang pendapatannya tiba-tiba melonjak tinggi dalam kurun 1 tahun 2 tahun ini kan ya. Betul. Yang kedua adalah kami juga di DPR membuat panja pembiayaan pendidikan, di mana kami ingin melihat sejauh mana komponen pendidikan yang memang harus naik atau yang Tetap. istilahnya sekarang sedang diributkan ini, Mhm. sebetulnya berapa sih? Kalaupun naik berapa sih? Mana yang menjadi urgensitas? Apakah gaji dosen? Apakah hal-hal lainnya? Ini yang saat ini sedang akan kita buat. Mudah-mudahan kita bisa memberikan rekomendasi secepatnya. Ada rencana untuk memanggil perwakilan dari pemerintah, dari kementerian terkait, Pak Dede? Ya, sebetulnya hari ini rencananya kita memang sudah mengundang Kemendikbud, tetapi kemungkinan masih ada kegiatan yang belum bisa mereka datang ke kami ke DPR, sehingga mungkin diundur minggu depan. Tetapi Panja sudah akan bekerja mulai hari Senin besok, kita sudah mulai bekerja untuk memanggil berbagai stakeholder seperti kampus-kampus swasta. Kita harus tanya kepada kampus swasta. Ya. Selama ini kampus swasta bisa, maaf ya dalam tanda kutip, bisa hidup seperti apa sih tanpa bantuan pemerintah? Nah, kita juga ingin tahu kenapa yang negara, yang negeri kok malah tidak bisa, gitu Mbak. Oke, sekarang sambil menunggu itu digulirkan di DPR, Panja juga akan berlangsung nanti Senin. Apa Raffi yang dititipkan pesannya, terutama untuk mahasiswa, mahasiswi baru, juga mahasiswa yang sudah ada di kampus untuk bisa menyelesaikan pendidikannya sampai tuntas? Baik, pertama kita juga baru berdapat konfirmasi nih Mbak, karena memang kemarin pada rapat dengar pendapat umum, informasi dari Komisi 10 akan menggelar rapat bersama dengan Kemenristek-Dikti dan terkonfirmasi bahwa diundur ke minggu depan gitu ya. Memang harapan dari kita bersama perlu ada langkah cepat dari kementerian Mbak, memberikan arahan segera kepada seluruh perguruan tinggi yang ada, yang hari ini terkendala terkait UKT. Karena memang kalau untuk Undri sendiri itu Mbak, hari ini sudah masuk tahap pembayaran UKT Mbak. Oh. Sudah masuk tahap pembayaran UKT, jadi kalau memang ada dispensasi atau regulasi baru dari kementerian, ya hendaknya dipercepat agar teman-teman yang hari ini sedang bermasalah atau di ujung tanduk untuk keberlanjutan sebagai mahasiswa barunya bisa tetap berjalan proses sebagai calon mahasiswa baru. Itu harapan kita. Dan juga tentu kita menghimbau kepada adik-adik kami yang hari ini di angkatan 2024, karena jujur saya sendiri 2020 sampai 2023 itu tidak kena penambahan 1.000 pun kita tidak kena Mbak, tidak ada penambahan sama sekali. Tetapi calon adik-adik kami di angkatan 2024 itu naiknya sangat drastis. Itu yang kita sampaikan bahwa hari ini tetap semangat, harapan itu masih ada karena kita yakin dan percaya baik pimpinan perguruan tinggi maupun kementerian itu pasti akan mendengar, pasti juga akan tergubris hatinya karena hari ini kita menyadari bahwa perguruan tinggi menjadi bagian penting untuk kita jalani bersama karena tidak sebanding Mbak. Baru beberapa bulan yang lalu rasanya Presiden Jokowi kaget ketika angka rakyat atau masyarakat yang mengenyam perguruan tinggi itu rendah, sedangkan di satu sisi kementerian malah membuat sebuah regulasi yang mempersempit ruang bagi masyarakat untuk bergabung ke perguruan tinggi. Apalagi kita sangat menyayangkan statement yang keluar bahwa hari ini perguruan tinggi itu adalah edukasi tersier katanya, yang tidak semuanya wajib untuk merasakan. Maka kita juga cukup miris, kita menyayangkan statement itu keluar daripada Kementerian Riset dan Teknologi Perguruan Tinggi, Kemenristek-Dikti. Tentu kita berharap Mbak hari ini karena masih menunggu juga kementerian untuk memberikan sikap, kita menghimbau kepada pimpinan perguruan tinggi untuk mari terbuka hatinya melihat calon anak-anak bangsa yang hari ini sedang berada di ujung tanduk masa depannya. Kita sederhana di Undri saja masih ada 700-an calon mahasiswa baru yang kita perlu kawal apakah akan berlanjut atau tidak gitu. Kita takutnya nanti ketika angka ini tidak bisa ditekan dan UKT-nya tetap setinggi langit, maka 700-an orang tadi
akan menutup rapat-rapat harapan mereka untuk mengenyam pendidikan tinggi di kampus Biru Langit Universitas Riau. Ya. Begitu, Mbak. Dititipkan aspirasinya Pak Dede, mohon dikawal juga untuk nanti dibentuk panja dan akan ada pertemuan juga dengan Kemenristekdikti. Terima kasih atas waktunya Pak Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi 1 DPR. Sama-sama. Terima kasih juga Muhammad Rafi, Presiden BEM Universitas Riau. Selamat malam.